menilai suatu permasalahan secara tauhidnya seperti apa, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil ilmunya untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita pantun dulu biar seru ya. Oke, bawa energi semangatnya di pantun ini ya. Si pocong suka minum sirup. Aduh, belinya sampai ke Mekah. Kejarnya surga dalam hidup supaya tentram dan berkah. Subhanallah. Tema kita pagi hari di Siraman Kolbu adalah nikmatnya surga, pedihnya neraka. Astagfirullah. Ini bener banget ini, pas. Nikmatnya surga, pedihnya neraka. Pak Ustadz silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Tema kita, sebenarnya takut juga ya nikmatnya surga, pedihnya neraka. Semua orang di dunia tahu kalau di surga itu nikmat ya. Semua orang di dunia juga tahu di neraka itu pedih. Ya, yang harus kita sadari salah satu firman Allah Ta'ala ini menceritakan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ayat ini menceritakan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu di dalam kebinasaan. Wasinu dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi seseorang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa terus-menerus. Sebenarnya kematiannya itu kematian yang sudah tertulis dalam ayat ini. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Nah, Allah sudah menceritakan dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Ayat ini menceritakan bahwa seseorang yang mati itu bisa aja memang kesebagian besarnya itu dari perilakunya dia sendiri. Cuma kita tidak pernah tahu. Tapi insya Allah ayat ini menandakan bahwa kematian orang tersebut itu akibat pola tangannya sendiri. Makanya ayat berikutnya menceritakan kata berikutnya. Wa asinu dan berbuat baiklah. Nah Allah menyuruh berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Nah di sini menceritakan bahwa berbuat baiklah berarti kita disuruh berbuat baik. Bagi seorang muslim ya sholat yang baik ya. Kemudian berpuasa, kemudian bayar zakat, kemudian berhaji. Kemudian apalagi bersedekah, kemudian semua apa yang dianjurkan oleh Allah dan dikerjakan oleh Rasul ini jadi sunnah itu harus kita kerjakan, berbuat baik itu. Dan akhlak Rasul juga menjadi patokan kita. Kita manut sama Rasul tapi kita akhlaknya masih akhlaknya orang-orang yang sebenarnya tidak mencerminkan Islami. Nah itu sama. Makanya kita harus sadar bahwasanya berbuat baik itu tidak hanya cuma sholat, berpuasa, bayar zakat, haji, kemudian enggak. Tetapi berbuat baik itu termasuk berakhlak yang mulia. Jangan suuzon, itu berbuat baik. Berkata yang tertib, yang baik, yang bagus, yang lemah lembut, itu juga berbuat baik. Dan itu ada dalam Quran, diceritakan. Dan Rasulullah juga mengamalkan. Menjadi sunnah. Nah, disinilah yang kita harus sadari bahwasanya nikmatnya surga itu diawali dari perbuatan kita sendiri. Pedihnya neraka juga sama. Diawali dari perbuatan kita orang. Saya nggak mau kalau kita. Iya, perbuatan orang. Oh, mau kita lagi tadi saya. Ya, saya nggak mau masuk neraka. Orang, perbuatan orang itu sendiri. Ayo kita berbuat baik agar Allah menyukai kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Kadang-kadang orang tuh mikir gini. Bikin salah mah. Udah aja lah, tertinggal tobat. Tonton juga kalaupun masuk neraka ujung-ujungnya masuk surga juga. Orang tuh banyak yang kayak gitu. Padahal dia nggak tahu masuk surga, masuk neraka dulu. Jangan dipikir enteng. Ini yang salah kaprah bisa begitu Pak Ustadz ya orang tuh. Iya. Paling tadi dicuci dulu, habis bersih baru masuk surga. Lah dicucinya ini kira-kira gimana ya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Jangan sampai kita terhindarlah, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka ya. Salah satu ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu, ini presenter terkenal di Indonesia, seorang laki-laki juga nanti akan ada sumber yang akan menceritakan permasalahannya.